Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Fauzia dengan NIM G2010963. Saya merupakan mahasiswa Sains Komunikasi semester 5 Universitas Juanda Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai bahasa jurnalistik. Teman-teman sudah pada tahu belum apa sih bahasa jurnalistik itu? Nah, kalau misalnya teman-teman membaca berita, baik itu dalam media cetak ataupun media elektronik, pernah tidak sih berpikir kalau misalnya penulisan berita ini sangat enak sekali untuk dibaca dan gaya tuturannya juga sangat mudah dipahami oleh pemikiran kita. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan berita tersebut merupakan bahasa jurnalistik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin materi mengenai apa sih bahasa jurnalistik itu. Menurut Rosihan Anwar, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, yang mana bahasa tersebut dinamakan dengan bahasa pers. Atau definisi lain tentang bahasa jurnalistik adalah gaya penulisan yang sering digunakan wartawan dalam menuliskan berita, baik itu berita dalam media cetak maupun media elektronik. Lalu, sebutan lain dalam bahasa jurnalistik juga adalah bahasa media, bahasa pers, dan bahasa koran atau newspaper language. Dengan menggunakan bahasa wartawan ini atau bahasa jurnalistik ini, tulisan-tulisan yang dimuat di dalam berita itu akan menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, efisien, dan enak untuk dibaca. Bahasa jurnalistik juga memiliki karakteristik yang membedakan ia dengan bahasa yang lainnya. Karakteristik bahasa jurnalistik diantaranya ada sederhana. Sederhana di sini, jurnalis harus memilih kata atau kalimat yang mudah untuk dipahami oleh khalayak atau pembaca. Lalu yang kedua ada singkat. Nah, bahasa jurnalistik dilarang dituliskan bertele-tele sehingga tidak menyulitkan pembaca dan langsung menuju kepada pokok pembahasan. Yang ketiga ada padat. Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting yang menarik untuk dibaca oleh khalayak. Lalu yang keempat ada lugas. Lugas di sini adalah tuturan kalimatnya itu tegas dan tidak ambigu. Lalu ada jelas. Bahasa jurnalistik harus mudah dipahami atau mudah ditangkap maksud dari penulisannya. Ada jernih. Jernih ini bersifat transparan, jujur, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang bersifat negatif. Yang ketujuh ada demokratis. Demokratis di sini bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan maupun pangkat seseorang. Makanya, dalam penulisan berita tidak diperkenankan untuk menuliskan kata sapaan seperti bapak, ibu, kakak, mas, adik, ataupun sebagainya. Dan dalam penulisan berita pun tidak diperkenankan untuk mencantumkan gelar dari seseorang narasumber yang ada di dalam berita tersebut. Lalu yang kedelapan yaitu menarik. Menarik artinya mampu membangkitkan minat perhatian dan khalayak pembaca, memicu selera baca si khalayak agar membuat orang yang sedang tertidur itu terjaga seketika. Lalu yang kesembilan ada juga populis. Populis di sini berarti setiap kata, istilah, kalimat yang digunakan dalam penulisannya itu harus sudah akrab di mata, di telinga, di benak pikiran khalayak ataupun pembaca. Nah, yang berikutnya ada logis. Logis artinya apapun yang terdapat di dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Karakteristik selanjutnya yaitu menghindari kata tutur. Nah, apa sih kata tutur itu? Kata tutur ini adalah bahasa sehari-hari yang digunakan secara informal. Seperti contoh kata bilangin, kayaknya, makanya, kelar, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, menghindari istilah teknis. Istilah teknis itu berkaitan dengan kata-kata ilmiah.
Penggunaan kata ilmiah akan sangat sulit dipahami oleh pembaca karena kemampuan memaknai sesuatu itu tergantung dari masing-masing pembaca memaknainya. Yang selanjutnya ada pilihan kata atau diksi yang tepat. Setiap kata dalam bahasa jurnalistik hendaklah menggunakan kata yang tepat. Nah, selanjutnya ada mengutamakan kalimat aktif. Kalimat aktif akan lebih enak dibaca daripada kalimat pasif. Lalu yang ke-15, karakteristik yang terakhir yaitu tunduk kepada kaidah etika. Bagaimanapun, bahasa jurnalistik harus tetap berpaku kepada bahasa yang baku, baik, benar, dan juga berpacu kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai penggunaan kata yang tepat dengan menggunakan bahasa jurnalistik agar kata tersebut semakin ekonomis. Yang pertama ada kata kemudian. Kata kemudian ini bisa kita ganti dengan kata lalu. Yang kedua ada kata kurang lebih. Kurang lebih ini bisa kita ganti dengan kata sekitar. Lalu ada kata apabila. Apabila bisa diganti dengan kata jika atau bila. Lalu ada kalimat pada hari Kamis. Kalimat pada hari Kamis ini terlalu membazir. Nah, bisa diganti dengan kata Kamis. Lalu yang selanjutnya ada kalimat mengajukan gugatan. Nah, mengajukan gugatan ini bisa kita singkat dengan hanya menuliskan menggugat. Lalu selanjutnya ada kalimat memberi gambaran. Memberi gambaran ini bisa kita ganti hanya dengan menggunakan kalimat menggambarkan. Lalu selanjutnya ada kata pada tanggal 10 Oktober. Itu bisa kita ganti dengan hanya menuliskan 10 Oktober. Lalu ada kata 12 November mendatang. Nah, 12 November mendatang bisa kita ganti dengan kalimat 12 November 2022, tergantung tahun di mana berita tersebut dituliskan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bahasa jurnalistik. Semoga ada manfaatnya dan segera kita implementasikan dalam penulisan produk jurnalistik yang akan kita buat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.